Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, Sobat Budiman semuanya. Senang rasanya Akbar Arianto Putra bisa hadir kembali di video ini. So pasti saya harapkan semoga lebih menarik daripada postingan-postingan sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini masih dalam konten teknologi. Yang ingin saya bagikan adalah 4 aplikasi recommended dan accessible for the blind user atau pengguna pembaca layar. Nah, di bulan Juli 2020 yang sudah saya rangkum sebagai berikut. Check it out. Oke guys, aplikasi yang pertama adalah Galaxy X Pro, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi modifikasi dari File Manager Plus. Siapa sih yang modif? Nah, ada kok, namanya Muhdi Live, teman saya, yang nantinya juga saya sisipkan deh link channel di deskripsi video ini, agar kalian bisa juga mampir di sana. Nah, BTW, apa sih Galaxy S Pro itu? Galaxy X Pro adalah File Manager Plus modifikasi yang sangat mantap fitur-fiturnya. Di sini kita bisa juga menemukan fitur remote, fitur cloud storage atau penyimpanan awan. Nah, di mana kita bisa menambahkan penyimpanan drive kita di Galaxy X Pro. Jadi kita bisa akses drive kita lewat Galaxy X Pro. Nah, dan selain daripada itu, Galaxy X Pro ini kita juga bisa untuk membackup aplikasi yang terinstall di ponsel kita. Terus kita juga bisa untuk membuat zip. Kita juga bisa membuat zip, membuka zip, kemudian membuka file entah itu dokumen, TXT, audio, foto melalui aplikasi ini. Jadi nggak perlu lagi install aplikasi tambahan untuk membuka file-file ketiga jenis file tersebut. Cukup dengan satu aplikasi ketiga jenis file, yakni foto, teks, dan audio bisa terbuka. Oke teman-teman. Dan satu lagi keunggulan dari Galaxy X Pro ini, kita juga bisa untuk cache cleaner ya. Kita bisa bersih-bersih sampah. Ada fiturnya di opsi lain atau titik 3 di sebelah pojok layar, sebelah pojok kanan di bagian layar atas. Terus cari analisis, di sanalah kita bisa bersih-bersih file yang dianggap tidak berguna lagi di penyimpanan kita. Oke, next, kedua. Oke guys, apa yang kedua? Tidak lain dan tidak bukan TXT Pad. Loh, kenapa kok saya merekomendasikan aplikasi catatan ini? Ada dong alasannya, pasti ada lah, masa nggak ada? Kalau nggak ada ya nggak perlu lah. Saya tampilin di video ini. Oke teman-teman, TXT Pad berfungsi untuk menyimpan teks. Gampangannya tuh aplikasi catatan lah, tapi ini kita bisa membuat file TXT dari sini. Terus kita juga bisa membuka file TXT dari sini pula, file TXT yang kita simpan. Nah, kelebihan yang tidak atau jarang kita temui di aplikasi lain selain TXT Pad adalah ketika kita membuka file TXT yang berukuran besar. Katakanlah novel dalam bentuk TXT. Kalau aplikasi lain pasti sudah mengalami hang. Tapi kalau di TXT Pad tidak gitu. Terbuka dengan ringan dan tidak bermasalah gitu. Dan aplikasi ini bisa kita gunakan secara offline maupun online. Tapi kalau online banyak iklannya, maklum. Namanya saja gratisan gitu ya. Oke teman-teman. Itulah dia aplikasi kedua yang sangat bermanfaat dan paling recommended, juga accessible bagi screen reader user. Next, aplikasi yang ketiga.
Aplikasi yang ketiga adalah Z-Archiver, di mana kamu bisa menemukan aplikasi ini di Play Store dan fungsi aplikasi ini tidak jauh. Fungsi aplikasi ini tidak jauh dari pengelola file arsip. Di sini kamu bisa membuat file arsip seperti zip, 7Z, ISO, DKK. Tapi tidak bisa membuat file RAR karena untuk RAR sendiri itu cuma bisa dibuat di komputer atau PC. Nah, di sini kita juga bisa membuka file arsip seperti zip, 7Z, ISO, RAR, dan lain-lain. Begitu. Jadi kalau membuka file RAR bisa, kalau membuat file RAR nggak bisa. Nah, satu lagi, Z-Archiver ini menempati rating teratas entah itu di Google maupun di Google Play Store sebagai aplikasi pengelola file arsip terbaik. Dan tampilan aplikasi ini seperti manajer file dan bisa digunakan saat offline. Dan dari segi fasilitas sangat lengkap, guys. Oke, itu aplikasi yang ketiga kita yang sangat saya rekomendasikan. Menuju ke aplikasi yang keempat. Aplikasi yang keempat apa Sobat Budiman? Nah, ini dia yang baru dan so pasti aksesibel, juga menjadi blind assistant atau membantu tunanetra untuk mendeteksi uang, objek, teks, baik itu teks dalam foto maupun hardbook atau buku fisik, tanpa kuota internet sama sekali pun dapat. Ini dia Super Sense. Bisa kalian peroleh di Play Store dan dalam ukuran 70 MB, memang besar, tapi timbal baliknya cukup memuaskan. Besar ukuran, super fiturnya. Ada fitur retext. Retext ini untuk membaca teks dalam foto maupun hardbook atau buku fisik. Tapi lebih baik fitur ini berfungsi untuk membacakan teks di buku fisik karena modelnya adalah scanning atau optical recognition gitu. Kalau membacakan teks dalam foto caranya adalah sama dengan Envision, Speak, Sullivan Plus, dan lain-lain. Dengan cara membagikan foto tersebut ke aplikasi gitu. Nah, Super Sense ini gratis dan bisa kita gunakan dalam kondisi offline maupun online. Online lebih baik karena memang kalau terhubung ke koneksi internet ada perbaikan dalam mendeteksi. Nah, kemudian di fitur Explore kita bisa mendeteksi objek. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada Find. Di sini terdapat kategori-kategori objek. Nah, dalam mendeteksi objek, Super Sense berbahasa Inggris. Jadi kita bisa sekalian belajar kosakata bahasa Inggris gitu. Oh ya, kalian juga bisa kok meningkatkan atau upgrade ke premium version atau versi berbayar dari aplikasi Super Sense ini. Bagi first user atau pengguna pertama akan memperoleh gratis uji coba selama 7 hari. Oke, teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena memang di sini saya masih banyak belajar kepada para master ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan dan so pasti nantikan postingan-postingan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.